teman-teman semuanya, kembali lagi di video tutorial PowerPoint bersama saya Aditya Iman. Dan di video kali ini saya akan ngebahas bagaimana caranya membuat tampilan carousel di Instagram hanya dengan PowerPoint. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Oke, langkah pertama seperti biasa kita siapkan dulu slide PowerPoint-nya, dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah slide PowerPoint. Dan langkah berikutnya kita ubah dulu settingan ukuran kanvas di slide PowerPoint. Perlu diketahui kalau kita post di Instagram, ukuran Instagram yaitu 1:1 dan 4:5. Nah, untuk kali ini saya kasihkan contoh untuk 4:5. Caranya seperti apa? Kita klik design, kemudian kita klik slide size, kemudian kita pilih custom. Ya, di sini kita tentukan kalau 1:1 kita bisa pakai ukuran 40 x 40. Jadi kalau 4:5 kita bisa kasih ukuran 40 cm x 50 cm. Nah, mungkin nanti ada beberapa ukuran yang berbeda, nanti teman-teman tinggal searching di Google. Dan di sini saya pakai ukuran seperti ini. Kemudian jangan lupa ininya setting ke potret, lalu oke. Kita pilih dan hasilnya seperti ini. Nah, di dalam carousel sendiri tentu ada beberapa item objek dalam sebuah kanvas slide-nya. Ada ini dinamakan header, ada gambar berupa teks isi, kemudian ada footernya. Nah, agar tampilan kita rapi, tampilan kita pas di Instagram, kemudian ada header dan footernya, kita perlu setting lagi nih langkah berikutnya. Yang pertama kita perlu setting garis tepi atau garis putus-putusnya agar kita lebih rapih lagi ngedesain. Caranya kita klik insert, kemudian klik, kemudian view. Nah, di sini ada tulisan guide sama row. Kita centang saja, maka akan muncul garis seperti ini, ya, garis tengah. Dan ini sebagai guide kita agar desain kita lebih rapi lagi. Kemudian kita bisa klik add vertikal, ya, kita bisa tentukan di mana untuk garis tepi kanannya di ini 1660. Tujuannya agar nanti teksnya enggak sembarang lagi, tetap rapih antara slide satu sama slide berikutnya. Kita geser misalkan di 1740. Kita add vertikal lagi, kita geser di 1740. Oke, ya, seperti ini. Nah, agar kita bisa menentukan header dan footer, maka kita pakai patokan ukuran 40 x 40 1:1. Kita insert sebuah shape kotak. Kemudian kita ubah ukurannya, tingginya 40 dan lebarnya 40 karena 1:1, ya. Oke. Kemudian kita klik arrange, kemudian kita align, pilih align, klik dulu objek shape-nya yang biru, kemudian kita pilih align center. Kemudian kita klik arrange lagi, kemudian kita klik align, kemudian kita pilih align middle. Nah, ini sebagai batas header dan batas footer. Maka perlu kita klik kanan add horizontal guide. Ya, kita geser batasnya di batas atas sebuah shape yang warna biru. Kemudian kita add lagi horizontalnya, kemudian kita geserkan lagi, simpan di batas bawah di shape kotak atau shape biru ini. Kalau nggak yakin kita zoom in, apakah pas? Iya. Oke.
kenapa sih perlu ini gitu. Oke. Nanti teman-teman kalau misalkan pakai settingan 4:5, ketika nanti di post di Instagram, ketika nanti dilihat di feed, itu gambarnya nggak akan kepotong, maksudnya nggak akan kelihatan utuh ya. Jadi karena feed Instagram, kalau kita misalkan buka profil Instagram orang lain, yang dilihat adalah feed Instagram yang kita buka, maka feed Instagram itu ukurannya 1:1. Tapi ketika diklik gambar postingannya, itu nanti gambar header sama footernya akan terlihat. Jadi ini untuk tampilan seperti tampilan covernya gitu ya, secara sederhananya. Kemudian kita delete, maka inilah ukuran kanvas dari sebuah carousel. Nah, berikutnya adalah tentu kita bisa improvisasi atau bisa desain untuk header dan footernya. Biasanya kalau header berhubungan dengan nomor slide dan judul kecil di sebuah carouselnya. Contoh, saya akan membuat sebuah nomor halaman. Ya, nomor halaman saya akan buat misalkan dengan shape kotak seperti ini. Ya, kemudian saya insert sebuah teks. Saya klik angka 1. Ini saya bold di sini. Ya, ini saya ubah warnanya seperti biasa, terserah warnanya dari teman-teman semuanya. Lainnya dibikin outline, warna birunya saya ubah seperti ini menjadi kuning misalkan. Ini kita group. Kita bisa simpan di sini. Ya, kita bisa simpan di sini. Yang penting batas dari headernya enggak melebihi. Ya, kemudian kita insert lagi text boxnya. Di sini kita kasih judul misalkan micro blog edisi pertama. Ya, kita buat. Nah, kita simpan di sini biar sama. Ini kita pakai font 48. Nah, ini kita simpan di list ini. Kalau misalkan terlalu besar ukuran fontnya, kita bisa kecilin. Sip. Biar rapi, kita klik dua-duanya, kemudian kita klik arrange, kemudian kita pilih align, kita pilih align bottom. Jadi sejajar ya. Oke, itu untuk headernya. Untuk footernya kita bisa kasih tulisan swipe agar orang mau nge-swipe atau ngegeser ya. Kita insert sebuah teks lagi, misalkan swipe seperti ini. Sorry, typo. Ini swipe. Kita ubah jenis fontnya, misalkan sini saya pakai bebas fontnya. Kita bold. Kemudian kita insert sebuah shape diamond. Ya, kita insert shape sebuah diamond. Kemudian jangan lupa dibikin no align. Kemudian insert lagi sebuah shape row. Nah, kita pakai ini garis row left. Nah, simpan di sini. Yes, di atas shape diamond. Kemudian klik dulu yang shape diamond. Klik yang shape diamond, kemudian tekan kontrol. Kita akan subtract. Nah, rumusnya ada di shape format. Kalau misalkan di 2000 versi PowerPoint-nya 2013, 2016, 2019 itu tulisannya drawing tools ya. Ini kalau di 365 namanya shape format di atas, atau kalau udah dikeluarkan di quick access toolbar, tinggal langsung ada logo ini, merge shape.
kita klik merge shape-nya, kita pilih subtract. Ya. Ini bisa taruh di sini. Kalau misalkan terlalu besar fontnya, kita bisa kecilin lagi. Nah, ininya bisa kita kecilin. Segini misalkan. Jangan lupa warnanya terserah. Kita geser. Yes. Kemudian kita group, select. Kemudian kita grup Ctrl G, kita simpan di bawah di sini. Kalau misalkan ini masih terlalu gede, kita bisa kecilin, lagi seperti ini, agar ini jarak posisinya tepat di tengah. Kita klik arrange lagi, pilih align, pilih center. Maka inilah header sama footer di tampilan carousel. Berikutnya tentu kita membuat konten carouselnya, bisa disebut dengan microblog. Nah, kontennya nanti tergantung dari Anda semuanya. Contoh saya pakai teks dummy, mungkin judulnya saya kasih contoh dulu, misalkan 3 trik jitu mudah mendesain slide presentasi. Contoh, misalkan klik. Di video sebelumnya kita bisa mengubah jarak teks ya. Ini diklik, diperbesar. Saya pakai font Anton. Carilah kalau untuk judul font-font yang tebal, ada Anton, Bebas, kemudian yang lain. Sip. Kemudian kita ubah dulu jarak teksnya. Klik line spacing, klik multiple, kemudian kita ubah ke 0,8. Ya. Ini bisa variasinya bisa diubah warnanya. 3 trik itu mudah mendesain slide presentasi. Oke, lalu kita masukkan sebuah gambar. Silakan nanti tentukan aja gambarnya, bebas. Saya misalkan kita cari yang gampang dulu. Nah, ini ya. Langkah berikutnya jangan lupa kita remove background. Klik ini, klik gambarnya, kita remove background ya. Oke, pas banget ya ini gambarnya. Kita nyebutnya 3 langkah. Di sini juga gambarnya dengan gestur angka 3. Nah, jadi gambar pun harus diusahakan harus menyesuaikan banget ya dengan konten kita. Keep change, kemudian gambarnya disimpan. Ingat, perlu diperhatiin bahwa kepalanya jangan melebihi garis ini nih. Nanti akan terlihat kayak kepotong kalau di tampilan feed. Ya, tapi kalau seperti ini nanti ketika kita buka profil Instagram, nah yang akan terlihat adalah judul sama ininya nih. Full header footernya nggak akan kelihatan kecuali kalau kita klik dulu gambar tersebut di Instagram, baru bisa terlihat. Nah, contoh seperti ini kita simpan di sini nih. Ya. Jadi setengah badannya di luar slide. Gitu. Yes, seperti ini contohnya misalkan. Kita send to back biar teksnya ada di atas gambar. Kemudian kita perbesar lagi, boleh perbesar lagi si judulnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini teksnya. Oke.
Contohnya seperti itu. Ya, kalau udah kita perlu slide halaman keduanya, kita tekan Ctrl M, kemudian ini delete saja. Nah, ini kan sudah, ini pasti sudah akan jadi konten yang akan terus ada di slide berikutnya. Kita copy aja, kita ubah nomor slide-nya jadi 02. Yes, seperti itu. Nah, biasanya kalau di carousel itu ciri khasnya gambar yang nyambung. Ya, gimana caranya? Gampang banget. Kita crop gambar yang sudah di remove background ini. Kita crop, klik gambarnya, dan kita crop sampai batas slide. Nah, ini. Jadi seperti ini. Kita klik, kita copy gambar yang sudah di crop, dan copy, kemudian kita pindahkan ke slide kedua. Oke. Yang di slide kedua ini ada posisinya di kanan, perlu kita ubah ke posisi kiri. Jangan sampai manual ya, kalau manual nanti akan terrepot juga, nanti juga akan takutnya nggak lurus. Maka kita klik gambarnya, kita pilih range lagi, pilih align left. Nah, dia udah posisinya ada di sebelah kiri. Yang ini tentu kita setting lagi nih, gambarnya utuh. Klik gambarnya, kemudian kita pilih crop, kemudian kita ulangi lagi, hidupkan kembali gambarnya. Nah, agar tahu hasilnya maksimal, kita klik transisi. Klik transisi di slide kedua, kemudian klik transisi, kemudian pilih push. Pilih push, kemudian efek optionnya diubah ke from right. Nah, ketika di preview, lihat pas gambarnya nyambung. Nah, berikutnya ini kita tinggal masukkan teks aja, insert teks. Di sini saya pakai teks dummy dulu aja. Lorem, membuka akun YouTube. Nah, misalkan ini kontennya ya. Oke. Sip. Untuk slide berikutnya perlakukan yang sama, Ctrl N, kemudian delete. Jangan lupa ini bisa kita grup barengan. Ketika kita grup, kita copy, di sini udah sama. Oke, ini tinggal kita ganti angka 2-nya jadi angka 3. Nah, kemudian kita masukkan teks lagi, teks kontennya. Ya, misalkan kontennya di sini. Oke. Nah, kita mungkin ngedit gambarnya nggak semuanya dengan remove background misalkan ya. Saya pengen pakai gambar yang dimodif dengan intersect dan sebagainya, seperti itu. Contoh, saya insert dulu gambar. Ya. Kemudian kita insert sebuah shape, misalkan shape lingkaran. Saya ini contoh saja, nanti teknik-teknik desainnya akan disampaikan di video yang lain. Ini klik gambarnya, klik shape-nya, pilih shape format, pilih intersect. Nah, misalkan simpan gambar di posisi seperti slide pertama. Contoh misalkan seperti ini. Otomatis kita butuh slide berikutnya. Kita delete lagi, kita klik lagi, dan kita paste. Oke, setengah gambar ini tentu harus di copy ke slide berikutnya. Ya, caranya tadi dengan crop.
Maka kalau dengan crop seperti ini dia gak bisa tuh. Ya, maka gak bisa seperti treatment yang pertama. Maka triknya adalah kita copy dulu, Ctrl C, kemudian kita paste, bisa klik kanan, ada di sini paste spesial, pakai picture. Otomatis dia sudah mengubah hasil yang tadi sudah diintersect dengan sebuah jadi format JPEG atau format gambar. Sehingga ketika kita pengen crop, dia bisa seperti itu. Ini kita delete. Ini kita copy, kemudian kita simpan di sini, paste, kemudian saya ulangi lagi. Ya. Crop sampai batas slide-nya. Udah seperti ini, kita copy, kita paste, kemudian kita copy ini kontennya kita simpan di sini. Nah, kontennya kita simpan di sini. Yang ini kita arrange, align, kemudian align left. Jangan lupa yang kita pakai transisi push effect option from right. Nah, sip. Ini jangan lupa dihidupkan kembali potongannya, diklik cropnya lagi, kemudian dibalikin lagi. Maka ketika kita transisi, kita preview. Sekali lagi kita preview. Dan seperti itu hasilnya. Ya, begitulah desain carousel. Dan carousel tersendiri di Instagram itu bisa sampai 10 slide. Di slide terakhir biasanya kita bikin tampilan untuk konten call to action-nya, misalkan ajakan jangan lupa save ya, jangan lupa save, share, like, dan sebagainya. Tapi prinsipnya seperti ini desainnya. Jadi ketika gambarnya pengen nyambung, caranya sederhananya pakai crop dan potongannya nanti dihidupkan kembali. Nah, itulah tutorial bagaimana ngedesain tampilan carousel dengan PowerPoint. Gimana? Gampang banget kan? Nah, kalau gampang, jangan lupa praktekin dan terus latihan. Dan tentunya ini akan membuat tampilan Instagram teman-teman makin menarik ya, dengan tentunya dengan membuat konten carousel. So, teman-teman semuanya, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe video channel YouTube saya. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam.